Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa syukru lillahi haqqa syukri walhamdulillahi haqqa hamdi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi khairi kulluhu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi ma tarakal khaira illa dallal ummata alaih wa la syarran illa hawwara min. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, di hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia dan juga nikmat terbaiknya untuk kita semuanya. Kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa untuk hadir dan mengikuti kantin baru di pekan yang ke-21. Semoga dengan kesederhanaan kajian kita pada malam hari ini tidak mengurangi sedikit pun dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk daripada penuntut-penuntut ilmu yang mana Allah buatkan jalan untuk penuntut ilmu menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat tercurah limpahkan serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi terkasih, guru terbaik, sebaik-baiknya guru yang telah mengajari dan mengajarkan kita daripada ilmu-ilmunya yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Pada malam hari ini teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kita darus Al-Qur'an dari surah Ali Imran ya. Ayat 101 sampai 115. Nanti dilanjutkan dengan pembacaan atau zikir secara bersama-sama dan lanjut oleh tausiah, kultum, nasihat yang insyaallah akan disampaikan oleh dari Ibnu Sifa ya. Mungkin dia lagi di jalan, lagi ngisi di suatu tempat ya, kita tunggu aja ya. Kita awalin, kita buka sama-sama dengan membaca suratul Fatihah, lalu dilanjutkan dengan membaca Al-Qur'anul Karim secara bersama-sama. Kita awali dan kita buka dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan kita, dengan kegiatan kita pada hari ini, Allah senantiasa ridhoi dan segala aktivitas kita, segala amal ibadah kita yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai kajian kita hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah dan pahala. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ومن يفعل من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah sama-sama kita baca daripada butir-butir ayat suci Al-Quran, kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kekhusyukan kita, dengan tadabbur kita, dengan penuh penghayatan kita dan keikhlasan kita membaca Al-Quran Al-Karim ini, 15 ayat kita baca ini, Allah senantiasa gugurkan dosa-dosa kita dan Allah tambah pahala-pahala kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama hadirkan rasa cinta kita, berharap kita untuk ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama kita berzikir dengan penuh kehikmatan, penuh kekhusyuan. Al-Muqarram Ferdi Firdaus, kepada yang dipersilakan. Kedengaran nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Aman, kedengaran. وأعمالنا في أعمالهم إلا نبيه وكل منهم سالك عن الخيرات الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت قلنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. عليه وسلم. أعوذ بكلمات بكلمات الله الله التامات من شر ما خلق. أعوذ أعوذ بكلمات الله التامات من شر من ما شر ما خلق. خلق. أعوذ بكلمات بكلمات الله الله التامات من التامات شر من ما شر خلق. بسم بسم الله الله الذي الذي لا لا يضر يضر مع مع اسمه اسمه في الأرض شيء ولا في في الأرض السماء ولا في وهو السماء السميع وهو السميع العليم. العليم. بسم الله بسم الذي لا الله يضر لا مع يضر اسمه مع شيء اسمه شيء في في الأرض الأرض ولا في السماء في وهو السماء السميع وهو العليم. السميع العليم. العليم. الله لا يضر بسم به الله شيء لا يضر في مع الأرض اسمه ولا في شيء السماء وهو وهو السميع السميع العليم. العليم. رضينا رضينا بالله بالله ربا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد وبمحمد نبيا. نبيا. بالله رضينا ربا بالله وبالإسلام ربا دينا وبالإسلام وبمحمد دينا نبيا. وبمحمد نبيا. رضينا رضينا بالله بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد محمد نبيا. النبي. بسم بسم الله الله والحمد والحمد لله لله والخير والخير بمشيئة والشر الله. بمشيئة الله. بسم الله والحمد بسم لله الله والخير والحمد والشر لله والخير بمشيئة والشر الله. بمشيئة الله. بسم بسم الله الله والحمد لله والحمد والخير لله والشر والخير بمشيئة بمشيئة الله. الله. آمنا بالله واليوم آمنا الآخر. بالله واليوم الآخر. تبنا تبنا إلى إلى الله الله باتنا باطنا وظاهرا. وظاهرا. آمين آمنا بالله آمنا بالله آمنا تبنا تبنا إلى إلى الله الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله تبنا إلى باطنا الله باتنا وظاهرا. وظاهرا. ربنا يا ربنا ربنا واعف واعف عنا عنا واعف واعف الذي الذين كان كنا منا. يا يا ربنا 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 واعف واعف عنا عنا واعف واعف الذي الذين كان كنا منا. يا يا ربنا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا 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 ذا ذا الجلال الجلال والإكرام والإكرام أمتنا أمتنا على دين على دين الإسلام. الإسلام. يا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا ذا يا ذا الجلال الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الظالمين يا قوي يا يا متين متين اكفي شر الظالمين. يا يا قوي قوي يا يا متين اكفي شر الظالمين. يا أسأل الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير
فيه فلا يا فارج الهم يا كاشف يا من لعبده يغفر ويرحم وجهم يا كاشف هم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف هم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا رب استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله kajian. Ya Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal Baraya, astaghfirullah minal khataya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karrama wa mujda wa atama kalimat hakim alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubat insyaallah ta'ala minal aminin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li'azimi sultanik. Amin. Ana cara nisbana an alayka arsalta ala nafsi qala Amin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Amin. Wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'il a'la.
صل وسلم على سيدنا محمد حتى تطمئن عليها وأنت خير المرسلين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اغفرنا وإياك نفسك وأمانك وإياك وبارك لنا جبار عنيد بعين وبغير من شر كل إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا مثل القول الاستقامة وإكرامه Amin. في الحال والمال والمآل إنك سميع. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد. Amin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار وعافنا واعف عنا لنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا Beus, ini tadi. الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل فيما نزل. فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين آمن الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين خائفين سلمنا مما نخاف. Oke, alhamdulillah teman-teman semua sudah kita sama-sama dengarkan dan juga kita baca zikir, tahlil dan juga doa. Kita akan dengarkan sedikit nasihat untuk melengkapi dan menyempurnakan kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga nikmat-nikmatnya yang berikan kepada kita semuanya. Sampai detik ini kita masih bisa merasakan yang nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Kita dapat bernafas secara gratis, kita dapat menghirup udara secara baik dan dalam keadaan yang selalu dalam keadaan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan juga salam yang kita selalu curahkan kepada beliau, senantiasa beliau akui kita sebagai umatnya dan kita pantas dan layak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah pada malam ini kita bisa jumpa lagi melalui Zoom via online. Keistiqomahan kita diuji gitu ya. Kalau di awal-awal dan di akhir-akhir tuh wajar, biasanya rame ya. Tapi yang sulit-sulit itu biasanya di tengah-tengah atau di masa-masa perjalanan itu ya. Seperti kita kalau jalan-jalan, saat kita naik kendaraannya kita pasti masih segar tuh, masih semangat gitu.
Tapi saat udah di pertengahan, kita tahu perjalanan itu masih jauh menuju akhir, kita pasti udah mulai lesu lah, udah maunya santai-santai kan. Nah seperti itulah juga dalam berdakwah ataupun dalam keistiqomahan ya. Dan semoga kita yang di sini semua memang termasuk orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk dimudahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Semoga dengan keikhlasan kita hadir pada Zoom kali ini, dengan kerelaan hati dan juga meluangkan waktu kita di Zoom kali ini, Allah anggap itu semua sebagai pahala. Allah cantumkan kita sebagai penuntut ilmu. Jadi sudah terdapat stempel di dada kita atau di dalam nama kita, yaitu kita adalah para penuntut ilmu yang setia dan istiqomah. Tapi Allah tuh cinta, Allah tuh senang dengan orang yang beribadah itu sedikit tapi terus menerus rutin. Kata Rasulullah SAW, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya atau Allah paling cinta sama hambanya yang dia itu ibadah sedikit tapi terus menerus, tapi dawam. Lebih baik orang yang dia itu ibadahnya kecil sedikit tapi terus menerus dawam rutin, dibandingkan ibadah yang besar sekali tapi langsung ditinggalkan. Nah semoga kita itu termasuk orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita memang tidak banyak beribadah, tidak besar ibadah-ibadah kita, ibadah kita masih sedikit, tapi kita rutin, kita istiqomah, kita terus menerus berada di jalan itu gitu. Karena memang yang spesial itu adalah orang yang bisa setia, yang bisa istiqomah. Kenapa? Karena namanya keistiqomahan itu ya, terus menerus itu tuh bikin bosan ya kan. Kalau kita ngerjain sesuatu gitu-gitu aja pasti kan bosan. Begitu pula dengan ibadah, itu akan berasa bosan kalau kita terus menerus kegiatannya sama seperti itu gitu. Makanya ada pandangan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang seumur hidupnya masih mau menjalankan ibadah yang rutin. Jadi semampu kita, sebisa kita coba nih, kita usahain walaupun seminggu sekali gitu. Ada kita pekerjaan yang kita lakukan secara bersama-sama, secara jamaah, dan itu adalah kebaikan. Contohnya kayak seperti ini, kita ngejalanin ibadah secara berjamaah gitu kan. Dan semoga aja dengan ibadah jamaah kita ini ya Allah nanti kumpulkan kita secara berjamaah di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita udah lakuin secara bersama-sama, dan di salah satu ayat yang kita baca tadi surat Al-Imran ada ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Dan ada juga di ayat yang selanjutnya atau di lembar yang selanjutnya, wal takum minkum ummatay yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusaruna fil khairat. Al ayat nanti bisa dikoreksi. Kenapa dari ayat itu kenapa saya kutip gitu? Karena menarik ya, menarik sekali kalau kita tadabburi ayat yang tadi kita baca dari 11 sampai 19. Itu banyak banget arti, makna atau hakikat yang menyentuh, yang sesuai dengan apa yang kita rasakan gitu ya. Itu benar-benar berarti banget, terutama untuk kita yang senang berdakwah, yang senang berjuang di jalan dakwah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Salah satu ayatnya tadi yang saya kutip adalah kuntum khairu ummatin. Jadi sebaik-baiknya orang gitu ya, sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia, kalian ada sebaik-baiknya manusia yang apa? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya manusia yang mana kalian itu udah keluar explore untuk menyeru pada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencoba untuk memberitahu yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Sebaik-baiknya manusia yang dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang mau berjuang di dalam dakwah, yang mau berjuang di jalan dakwah. Itu ya. Nah, lalu apakah kita bisa menjadi sebaik-baiknya umat itu yang menjadi stempel para sahabat itu? Bisa. Siapapun kita yang berjalan di atas jalannya Rasulullah dan mengikuti para sahabatnya, maka termasuk juga pada golongan umat yang terbaik. Selagi kita masih mau berdakwah, selagi kita masih mau menyeru pada kebaikan, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lihat kita dan Allah kasih kita stempel kuntum khair ummah, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat gitu. Nah, ini adalah pilihan ya.
Kalau kita mau menjadi hamba yang biasa saja, itu pilihan kita. Kalau kita mau menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, itu juga pilihan kita. Kalau kita mau menjadi hamba yang punya stempel terbaik, manusia terbaik, itu juga pilihan kita. Oh iya, ternyata kalau kita dilibatkan atau ada banyak pilihan di depan mata kita, kita pilih yang paling mudah gitu. Jangan menyusahkan, karena ibadah itu bukanlah yang menyusahkan tapi yang memudahkan. Seperti itu. Jadi intinya semua itu pilihan kita. Setiap kita bangun tidur itu sudah pilihan di depan mata kita, kita yang memilih. Ya, kita mau bergerak ke kiri itu pilihan kita, mau bergerak ke kanan pilihan kita. Kita mau berjuang jalan dakwah itu pilihan kita. Kita mau berdiam diri menunggu hasilnya juga itu pilihan kita semuanya. Jadi nggak ada paksaan lah ikrah fiddin, nggak ada paksaan dalam agama Islam, semuanya udah ada pilihannya, tinggal kita memilih mau yang mana. Seperti itu. Dan kalau kita berbicara tentang dakwah, tentang perjuangan di jalan dakwah, ya, seperti halnya kita sekarang ini mengaji, itu adalah salah satu jalan yang ditempuh dalam berdakwah. Karena dalam berdakwah itu banyak jalannya. Ada yang lewat mimbar, ada yang lewat tulisan, ada yang lewat suara atau lewat audio, ada yang melewat internet, mungkin website, Instagram, sosial media, ada yang lewat YouTube gitu kan. Ada yang dengan membantu para ustadz, ada yang berkhidmah di pondok pesantren, ada yang di sekolah. Banyak. Ya, salah satunya kita sedang melaksanakan yang disebut dengan thariqut dakwah, jalan dakwah. Gitu. Dan Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat yang dalam sebuah hadis, asyaddun nasa bala'an al-anbiya tumal amsal fal amsal. Ketahuilah bahwa wahai para sahabat, asyaddun nasa bala'an, seberat-beratnya, sepedih-pedihnya ujian manusia itu adalah al-anbiya sumal amsal fal amsal. Seberat-beratnya ujian kepada manusia, seberat-beratnya cobaan dalam berdakwah kepada manusia itu ada yang diterima atau yang diderita oleh para nabi, sumal amsal fal amsal, lalu yang semisalnya dan semisalnya. Maksudnya apa? Dakwahnya para nabi, dakwahnya para anbiya war rusul, perjuangan mereka itu adalah sesakit-sakitnya, sepedih-pedihnya, sepahit-pahitnya jalan dakwah yang dirasakan oleh manusia. Lalu yang mengikutinya maka akan merasakan hal yang sama gitu ya. Jadi kalau kita mau atau kalau kita cinta benar-benar kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kita emang benar-benar mau mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW atau jalan para nabi sebelum-sebelumnya, maka kita akan merasakan penderitaan yang sama ya. Jadi nggak ada basa-basi dalam Islam. Kalau memang sakit ya sakit, nggak ada jalan dakwah yang senang atau nggak ada jalan dakwah yang mudah, nggak ada jalan dakwah yang mudah-mudah saja gitu, nggak ada. Kalau kalian berada di jalan dakwah yang mana kalian itu mudah dan tidak ada kesusahan di dalamnya, maka kalian balik arah, ketahuilah kalian salah jalan. Karena sesungguhnya jalan dakwah itu pasti sulit, pasti berliku-liku, pasti banyak rintangannya. Dan itulah yang dirasakan oleh para nabi dan rasul kita gitu ya. Kalau nabi, sekelas nabi dan rasul itu mereka utusannya Allah Subhanahu wa taala, merasakan kepedihan yang amat dalam, apalagi kita sebagai manusia biasa umatnya, pasti kita akan juga merasakan seperti itu kalau kita mau mengikuti nabi dan rasul. Tapi ketahuilah penderitaan yang kita rasakan dalam berdakwah, perjuangan yang sulit di dalam berdakwah ini akan kita rasakan hanya sementara di dunia. Lalu kita sudah akan mendapatkan pahala atau sudah akan mendapatkan keuntungan nanti yang kita akan dapatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua yang di sini adalah termasuk orang-orang yang dipandang Allah sebagai dai ilallah, sebagai mujahid fisabilillah yang selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kembali kepada tadi, asyaddun nasa bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Ya. Sesakit-sakitnya ya, sesakit-sakitnya penderitaan, seperih-perihnya penderitaan yang dirasakan umat manusia itu adalah kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi dan yang semisalnya dan semisalnya ya. Jadi kalau kita mengikuti Nabi SAW akan merasakan penderitaan yang sama, sakit, jalan dakwah itu sakit, nggak ada yang enak gitu. Dan kita kalau bisa mengambil contoh, ada yang kutipan yang bagus banget yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam sebuah kitabnya.
Ya mungkin ada yang pernah dengar, beliau membuat sebuah apa namanya, manzumat ya, atau syair atau bait-bait gitu, yang mana beliau berkata, ya mukhannatil azm aina anta, ya di mana kalian, itu kata Ibnu Qayyim, aina anta gitu, di mana kalian, wat tariqun ta'iba fihi adam, sungguhnya jalan kalian ini adalah jalan yang kalian lalui, laisa fiha wurud warayahin, bukan bukan jalan yang di dalamnya itu terhampar bunga-bunga, yang harum ya, dan juga wangi-wangian, bukan. Jalan dakwah yang kalian lewatin itulah jalan yang berduri ta'iba fihi adam, jalan tariqun ta'iba fihi adam, jalan yang mana Nabi Adam alaihissalam telah capek di dalamnya ya. Jadi Nabi Adam SAW dibuat capek di dalam berdakwahnya, walaupun di zaman Nabi Adam SAW itu masih dalam komunitas yang kecil, komunitas yang sedikit, masih dalam ruang lingkup yang kecil ya, tidak sebanyak nabi-nabi setelahnya. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam sudah dibuat capek akan dakwah yang ia rasakan gitu. Wana hali ajlihi Nuh gitu. Dan Nabi Nuh tuh berteriak-teriak. Nabi Nuh tuh menyeru kepada orang-orang di sekitarnya tuh, sampai berteriak-teriak, menyeru-nyeru untuk ikut ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia buat kapal setiap harinya, dan setiap hari itu pula kotoran manusia, kotoran tuh dilemparin ke kapalnya. Gak ada yang mau ikut sama Nabi Nuh gitu kan. Bahkan termasuk teriakan-teriakan Nabi Nuh ini kepada siapa? Kepada anaknya, kepada istrinya, ya bunayar kama'ana gitu, ayo anakku tercinta gitu. Jadi ya bunaya, bukan ya bni gitu. Dia ngomong sampai, wahai anakku yang terkasih gitu, ayo ikut aku gitu. Dia juga bilang ke istrinya, ayo ikut kita akan naik kapal. Kata anaknya, kata istrinya juga apa? Akan naik ke jabal, ke gunung. Dia lebih memilih logikanya, kalau dia naik ke gunung kan tinggi ya kan, air nggak bakal nyampe ke gunung gitu. Dia nggak mau ikut bapaknya malah disangka orang gila, sama kayak orang-orang yang lainnya. Dia orang nggak jelas nih, udah tahu mau banjir malah buat kapal, kan kapalnya juga nggak sekuat apa sih gitu kan gitu. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang selamat adalah yang berada di bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang termasuk daripada orang-orang yang merugi ya udah anak dan istrinya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, udah nggak usah anggap lagi dia sebagai keluarga kamu, udah nggak, laisa min ahli gitu. Itu udah bukan keluarga kamu lagi gitu, kata Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak usah peduliin. Warumiya finnari khalil, warumiya finnari al khalil, dan dilemparkan ke dalam api al khalil. Siapa al khalil? Ya, Khalilullah siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, kekasih Allah aja, kekasih Allah Subhanahu wa taala, nggak lepas daripada kezaliman orang-orang yang benci dengan dakwah Islam gitu. Sampai apa? Digantung di sebuah kayu, lalu dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Warumiya finnari al khalil. Lalu selanjutnya wa ujji'a lidzabhi Ismail tuh kan, dan hampir saja Ismail alaihissalam disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tuh ujian lagi dakwahnya tuh. Kalau benar-benar emang mau berjuang sama Allah, apa yang kamu bisa kasih ke aku? Kalau aku minta kamu disembelih, mau nggak? Siap, laksanakan. Lalu selanjutnya wabi ayu sufa bitamanin baksin, dan diperjualbelikan Nabi Yusuf dengan harga-harga yang dilelang gitu, dengan harga-harga yang diperjualbelikan lah intinya gitu, didagangin. Jadi Nabi Yusuf tuh dibuang kan sama keluarganya, lalu ditemuin sama orang ya. Nabi Yusuf itu dibuang sama saudara-saudaranya. Saat ditemukan sama orang, Nabi Yusuf ini bukan dikembalikan ke keluarganya atau dirawat, tapi malah dibawa ke pasar untuk dijual, dibawa ke kota untuk dijual. Nih, saya punya budak nih, ayo dijual belikan Nabi Yusuf alaihissalam. Wala bitafisijni bid'a isinin, dan dia ke dalam penjara, dipenjarakan di dalam waktu yang cukup lama. Penjara itu lebih baik daripada aku, karena mungkin dia bisa beribadah dengan tenang situ dibanding dia di dunia luar banyak fitnahnya tuh. Jadi udah dijual belikan, habis itu dia dipenjara gitu ya.
Lalu wanusyira bil mansyari Zakaria, dan dipotong atau digergaji, dibelah tubuhnya Nabi Zakaria alaihissalam dari ujung kepala sampai bawah. Itu adalah derita yang dialami oleh Nabi Zakaria. Wazubiya Sayyidal Khusur Yahya, dan disembelih atau disembelih lehernya Nabi Yahya oleh Sayyidul Khusur, penguasa istana saat itu, yaitu Raja Herodas. Waqasid dari Ayub, dan sakit yang terus menerus yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam itu sama dirasakan juga dengan Nabi Nuh, persis. Ditinggal sama anak, istri, semua keluarganya, tetangganya, semua nggak ada yang peduliin sama dia. Dia sakit selama 40-an tahun kurang lebih, itu nggak ada yang mengurusin dia, karena itu sakitnya itu berkepanjangan, nggak selesai, nggak sembuh, dan mengeluarkan bau yang nggak enak. Jadi orang-orang tuh nggak ada yang mau lagi ngurus dia, biarin dia mati aja ntar sendirinya gitu. Itu adalah derita yang dialami Nabi Ayub. Wazada alaihil miktab buka Daud wasara ma'al wahsy Isa wa alijal faqri wa anwa'il adha, dan para penyembuh orang-orang susah, orang-orang miskin, dan pembersih dari semua halangan rintangan yang ada, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pun tidak lepas daripada dakwah yang sangat sulit atau derita yang dialami Nabi Muhammad SAW, juga sama seperti nabi-nabi yang terdahulu, dikatain penyihir, dikatain tukang syair, dukun, orang gila, dilempari kotoran, dibenci sama keluarganya sendiri, ya nggak sih, diludahin, dikata-katain, dihina-hina. Wah, masya Allah, itu adalah derita yang dialami Nabi Muhammad SAW. Semakin berat cobaannya gitu. Maka benar kata pepatah mengatakan, ombak yang tenang tidak akan melahirkan nahkoda yang handal gitu. Nah, itu mungkin menyebabkan kenapa Nabi Muhammad SAW bisa sukses di akhirnya, karena dia akan terus berjalan-jalan itu walaupun sakit yang ditanya, karena mereka tahu sakit yang dirasakan hanya di dunia, yang mereka harapkan adalah akhirat. Maka dari uraian yang tadi kita bahas, dari uraian yang tadi kita dengar dari hadis Nabi SAW, asyadun nasi balaan, itu seperih-perihnya derita yang dialami oleh manusia adalah derita para nabi dan orang semisal dan semisalnya. Kita dapat mengambil faedah yang sangat banyak, yaitu kita berjalan di atas jalan dakwah tidaklah mudah, pasti merasakan kesulitan, dan itu akan dialami terus-menerus oleh umatnya Nabi Muhammad SAW sampai yaumul qiyamah nanti. Kita dijelekkan, dipojokkan, diintimidasi, dikriminalisasi, menjadi umat yang ditendang sana sini gitu kan. Itu adalah derita yang akan terus dialami oleh kita semuanya. Itu mungkin yang dapat gua sampaikan sebagai bentuk nasihat kepada kita semuanya ya. Semoga kita selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dan kuat hati dan jiwa raga kita untuk selalu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, menyuruh kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekali lagi, jangan sampai kita lelah atau kita berhenti di jalan dakwah. Istirahat boleh, tapi jangan sampai mundur balik ya. Gitu aja mungkin yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah-salah kata mohon dikoreksi. Semoga aja itu datangnya dari setan, dan kalau benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.